Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data. Di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas tentang fungsi agregasi. Ya. Untuk apa fungsi agregasi? Fungsi agregasi adalah perhitungan terhadap kelompok data. Jadi menghitung. Di agregasi ini di MySQL sudah disediakan fungsi-fungsi yang bisa langsung kita pakai, yaitu di sini ada min dalam kurung ya. Nanti yang mau di cari nilai minimumnya itu field apa ya, kurung itu ya. Ini untuk menampilkan nilai terendah. Ya, max tertinggi, sum itu jumlah. Sum itu jumlah, kemudian count itu banyaknya. Jadi beda antara jumlah sama banyaknya. Kemudian AVG itu rata-rata. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh atau kasus. Di sini sudah saya kasih satu tabel namanya nilai underscore MHS dengan field NIM, kode MK dan nilai. NIM itu ngambil dari tabel mahasiswa foreign key. Kemudian kode MK ini ngambil dari tabel mata kuliah foreign key juga. Kemudian nilai ini adalah nilai isian manual ya. Nilai isian manual. Untuk primary key-nya kalau mau dikasih ya ini NIM sama kode MK ini dua-duanya adalah primary key. Ya, jadi tidak boleh ada yang sama di dua field ini untuk isian yang berikutnya. Ya. Contohnya kita menggunakan agregasi adalah misalkan kita mau menampilkan nilai tertinggi dari mata kuliah yang diambil NIM 002. Mata kuliah yang diambil NIM 002 berarti kita bisa fokus ke NIM 002. Ini ada satu, ya di baris kedua dan di baris ke berapa ini? 3 paling bawah ya. Nah ini, dia ngambil M1 dan dia ngambil M3. Ya, nilainya berapa ya? Ini kan nilai tertinggi. Di M1 itu 78, di M3 itu 88. Ya, berarti nanti kalau kita buat fungsi agregasinya yang tampil adalah 88 jika kasusnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, tampilkan berapa banyak mata kuliah yang diambil oleh NIM 002. Berapa banyak? Sekali lagi kalau banyak itu berarti ngambil yang count. Ya, menghitung. Jadi misalkan ini ya, di sini, ini kalau mau di count, dihitung, bukan jumlahnya tapi banyaknya ya, bukan jumlahnya tapi banyaknya. Ya, tampilkan berapa banyak mata kuliah yang diambil NIM 002. Jadi di sini dia ngambil M1 dan dia ngambil M3, berarti dia mengambil 2 mata kuliah. 2 mata kuliah. Jadi nanti ini jawabannya adalah 2. Berikutnya adalah misalkan tampilkan rata-rata nilai mata kuliah yang diambil oleh NIM 002. Jadi nanti NIM 002 tadi M1 nilainya 78. Kemudian dia juga mengambil M3 88. Berarti nanti 78 ditambah 88 dibagi 2. Itu rata-ratanya. Ya. Jadi tadi saya jelaskan sedikit ulangi tentang sum dan count. Bedanya adalah jika sum jumlahnya ya, jadi ini dijumlahkan ini. 80 di plus 78 plus 70 plus 90 plus 87 plus 88 plus 80 plus 98 itu dijumlahkan semua. Itu namanya pakai sum. Tapi kalau count itu menghitung banyaknya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 record atau 8 baris. Itu count. Kalau sum itu ini dijumlahkan. Ya, plus itu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian kita menginjak ke pembahasan dari kasus yang tadi saya coba contohkan. Ini ya. Jika nanti tabelnya seperti ini, kasusnya seperti ini, query-nya seperti apa dan hasilnya juga ya. Ada di slide yang berikutnya di sini. Tampilkan nilai tertinggi dari mata kuliah yang diambil oleh NIM 002. Ya. Berarti nanti query-nya adalah select NIM ini untuk memunculkan tulisan 002 ini ya. Kemudian max ini memanggil fungsi maksimum. Kemudian yang mau diambil, yang mau dicari maksimumnya apa ya kan nilai. Ini yang diambil. Ini. Ya. Max nilai as tertinggi. As tertinggi itu alias ya. Nanti bisa kita tunjukkan waktu kita praktek ya. Sementara dicerna aja dulu, diikuti aja dulu ya. From nilai mahasiswa itu berarti ini dari tabelnya. Ini nama tabel.
Kemudian where NIM 002, di mana NIM-nya adalah 002. Jadi yang dihitung max-nya itu cuma NIM yang 002 saja. Berarti cuma 1 dan 2. Jadi enggak semua yang dihitung max-nya. Ya, jadi ini saya kasih filter. Pak, kalau nggak dikasih filter bagaimana ya? Nanti kalau nggak dikasih filter ya berarti yang tampil adalah semuanya ini diproses nanti. Berarti yang paling tinggi adalah 98. Ya. Kalau nggak ada filternya. Tapi ini saya kasih filter karena biasanya itu nilai tertinggi itu nggak semuanya ya. Apalagi ini mata kuliahnya beda-beda. Ya. Jadi ini adalah kasus yang sering ditanyakan atau dicari jika ada sistem akademik. Ya, nah gitu ya. Nah, seperti ini query-nya, kemudian hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ini muncul NIM. Ini tipe data ya. 002 tertingginya adalah 88. Kayak ini tadi, as tertinggi itu nanti efeknya ke sini. Kalau nggak Anda kasih berarti nanti ini cukup ini ya, momennya ini sampai sini saya hapus, sampai ke as ini saya hapus ya. Nah, sampai ke as ini saya hapus. Berarti nanti yang tampil adalah di sini adalah max dalam kurung nilai. Max dalam kurung nilai ya. Jadi biar jelas saja ini saya kasih alias atau komentar field ya, pakai as tertinggi. Jadinya seperti ini. Ya, gitu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tampilkan berapa banyaknya mata kuliah yang diambil oleh NIM 002. Ya, ini pakai count. Jadi sama dengan yang tadi query-nya. Cuma bedanya tadi ini max untuk nilai tertinggi. Ini saya pakai count. Yang saya count itu kode MK karena yang dicari adalah banyaknya mata kuliah diwakili dengan kode MK. Nanti pakai kode MK boleh atau Anda bisa coba kalau pakai bintang gini. Nanti hasilnya sama. Hasilnya sama. Kalau bintang itu menghitung baris recordnya. Ya. Jadi ini bisa dikasih bintang atau Anda langsung isi fieldnya boleh. Ya. As banyak MK. Jadi ini alias juga sama seperti sebelumnya. From-nya sama, nilai mahasiswa, satu tabel yang sama. Where NIM-nya 002. Ya, NIM-nya ini ya, contoh saja ya, Anda nanti bisa nyoba filter yang lain, nggak harus NIM ya. Sesuaikan dengan tabel yang Anda buat. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, 002 dia ngambil 2 mata kuliah. M1 sama M3. Ya, nanti kalau momennya di sini ada lagi ya 002 dia ngambil M4, di sini berarti nanti akan muncul 3. Dia mengambil 3 mata kuliah gitu ya. Pakai count. Count ya, bukan sum tapi count, banyaknya. Kemudian tampilkan rata-rata dari nilai mata kuliah yang diambil oleh NIM 002. NIM 002. Jadi di sini select sama seperti tadi, cuma diganti AVG nilai. Yang dicari adalah average-nya atau rata-rata dari kolom atau field nilai ini. Nah ini ya, as rata-rata ini ada underscore-nya ya. Ada underscore-nya. Ya, ininya sama, from nilai mahasiswa dan where NIM-nya 002. Jadi hasilnya seperti ini. Ini 83 ini didapat dari mana? 83 itu didapat dari tadi ya, 78 ya, yang 002 saja ya. 78 ditambah 88 ya, ini 002 kan ya, dibagi 2. Ya, 78 tambah 88 dibagi 2 itu dari mana? 2 itu adalah banyaknya mata kuliah. Ini kan tadi kan di 002 itu kan ngambil M1 sama M2, M3. Dia ngambil M1 sama M3, jadi 2 mata kuliah kan, jadi 78 tambah 88 dibagi 2. Hasilnya adalah 83. Nah gitu ya. Itu untuk agregasi yang sederhana. Berikutnya kita tambahkan agregasi dengan group by. Group by. Kalau tanpa group by seperti yang tadi ini hanya untuk biasanya untuk satu subjek ya. Ini 002 atau kode MK berapa ya. Jadi nanti tampilnya hanya satu-satu gini. Tertentu ini kan 002 saja ya, atau 01 saja, atau 0 berapa saja, atau kode MK berapa ya. Cuma satu record biasanya. Tapi kalau pakai group by, kita nanti bisa memunculkan semua mahasiswa. Jadi nanti kita bisa menampilkan setiap mahasiswa itu ngambil berapa mata kuliah. Maunya 01 dia ngambil 2, 02 dia ngambil 3, 02. Jadi bisa semua.
Kalau tanpa group by itu ya individu kayak gini. Tapi kalau dengan group by nanti bisa semua mahasiswa bisa ditampilkan gitu ya. Jadi group by itu adalah menampilkan data yang dikelompokkan berdasarkan field tertentu. Berdasarkan. Kata kuncinya adalah ini ya. Group by, jadi setiap ada kata berdasarkan itu di jawabannya query itu ada group by-nya. Ya, contohnya adalah ini. Tampilkan nilai tertinggi dari mata kuliah dengan NIM-nya. Ini dengan NIM-nya itu maksudnya saya ingin sama seperti ini tadi ya. Dengan NIM-nya, ini tadi kan kurang ya. Berapa banyak mata kuliah yang diambil oleh 02 kan ini kalau saya mau melampirkan 02 kan saya harus menulis NIM-nya di sini. Maksudnya seperti itu ya. Dengan NIM-nya itu gitu ya. Mata kuliah dan nilai NIM dan nilai tertinggi berdasarkan kode MK. Berdasarkan kode MK. Ini nanti yang tampil adalah NIM 01, nilai tertingginya itu di mata kuliah apa dan berapa gitu ya. Jadi nanti yang tampil di sini adalah NIM, kemudian nilai tertinggi, kemudian di sebelahnya adalah kode MK. Ya, kode MK. Jadi nanti misalkan di sini ya 01 kan M1 80. Di sini dia 01 juga ngambil M2 87. Jadi nanti jika ini nanti dijalankan yang tampil adalah 01 87 M2. Kemudian nanti 02 itu namanya dia ngambil M1 dan M3. Berarti nanti yang tampil kalau nilai tertinggi ya, berarti kan 88. Jadi nanti yang dicari adalah nilai tertingginya saja dari setiap NIM yang ada berdasarkan kode MK-nya. Nah, gitu ya. Nanti lebih jelas bisa kita lihat pembahasannya. Contoh yang lain adalah tampilkan banyaknya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Jadi nanti namanya NIM 01 dia ambil berapa mata kuliah, 02 berapa mata kuliah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tampilkan rata-rata dari nilai mata kuliah. Jadi nanti 01 itu rata-ratanya berapa, 02 rata-ratanya berapa, 03 rata-ratanya berapa, dan seterusnya. Jadi nanti semua tampil ya, semua mahasiswanya. Gitu ya. Pembahasannya sebagai berikut di sini. Tampilkan nilai tertinggi dari mata kuliah dengan NIM-nya tadi berdasarkan kode MK. Jadi query-nya adalah ini select kode MK ya, kode MK-nya. Jadi nanti ditampilkan kode MK-nya. Ini nanti ditambah ya dengan NIM dan kode MK di sini ya. Dan kode MK ya, nanti ditambah gitu ya. Jawabannya adalah ini kode MK tampil ya, kemudian max nilai S tertinggi, kemudian koma di sini ada lagi NIM-nya. Oh, tadi saya salah sebut ya waktu di depan, terbalik ya, kode MK-nya berapa ya. Jadi di sini namanya kode MK-nya M1, tertingginya 80. Jadi namanya ini kalau di bahasa yang lebih umum ya. Ini mata kuliah algoritma itu nilai tertingginya adalah 80 diraih oleh Adi ya gitu ya. Itu maksudnya gitu ya. Mata kuliah basis data nilainya tertingginya 90 yang diraih oleh Ani ya gitu ya. Mata kuliah pemrograman basis data nilainya 98 diraih oleh Tino nah gitu ya. Maksudnya seperti itu. Cuma ini karena tidak ada nama dan hanya ada select dalam satu tabel jadi saya wakilkan dengan NIM. Jadi kode MK-nya yang mau lihat nilainya, kemudian nilai tertingginya berapa, diraih oleh siapa. Untuk query-nya seperti ini, select kode MK, ini kode MK, max nilai as tertinggi, kemudian NIM-nya, NIM from nilai mahasiswa, ini adalah tabelnya, group by kode MK, jadi ada tambahannya ini sekarang, group by kode MK. Jadi ditampilkan berdasarkan kode MK, ini M1, M2, M3 ya gitu ya, M1, M2, M3. Jadi semua mata kuliahnya tampil, dicari nilai tertinggi dari setiap mata kuliahnya dan yang meraih itu siapa gitu. Nah itu maksudnya ini ya, ini maksudnya kasus ini. Nanti mungkin Anda bisa menemukan penataan bahasa atau kalimat yang lebih jelas ya, maksudnya seperti itu tadi ya. Kemudian contoh yang lain, tampilkan banyaknya mata kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Nah, jadi di sini adalah ini nanti tampilannya seperti ini. 01 dia ngambil 2, 02 nih kebetulan
semuanya sama ngambil duanya ya. Nanti Anda bisa coba kalau dikasih data yang lain, nanti pasti akan berbeda. Ya, 001 dia ngambil 2 yaitu M1 sama M2. 002 dia ngambil M1 sama M3. 003 dia ngambil M1 dan M3. 004 dia ngambil M2 dan M3. Jadi semuanya 2 ya, rata ya. Ini pas karena datanya sama ya. Saya dulu harusnya saya kasih satu lagi biar beda, tapi nanti silahkan dicoba sendiri ya. Query-nya adalah select NIM. NIM yang mau saya tambahkan adalah NIM-nya. NIM kemudian banyak MK-nya. Count bintang, ini bisa bintang, bisa kode MK. S banyak mata kuliah, from nilai underscore MHS, group by NIM. Group by NIM. Jadi Anda itu nanti jangan bingung ya, group by ini diisi apa ya. Group by itu yang mau Anda tampilkan di paling kiri. Anda mau menampilkan berdasarkan apa gitu ya. Kalau berdasarkan kode MK ya kayak tadi yang contoh yang ini tadi. Nah, ini berdasarkan kode MK ini. Ini perhatikan. Ya, loh kan group by kode MK. Jadi yang tampil paling kiri biasanya karena ini biasanya disebutkan pertama. Dikelompokkan berdasarkan kode MK. Kalau ini tadi dikelompokkan berdasarkan NIM. Mana tadi ya? Ini ya. NIM, jadi NIM 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa. Jadi dicari berdasarkan NIM-nya. Dicari banyaknya mata kuliah berdasarkan NIM-nya. Bentuk kuliahnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang contoh terakhir, select NIM AVG untuk mencari rata-rata dari nilai berdasarkan NIM. Ya, berarti NIM-nya berapa, rata-ratanya berapa. Ya, 83,5. Ya. Kemudian 002 itu 83. 03 75, 04 94 ini dari mana? Ya ini. Jadi 01 itu kan 80 dengan 87. Itu ditambahkan berapa kemudian dibagi 2 hasilnya 83,5. Kemudian 02 itu 78 ditambah 88 dibagi 2 hasilnya sekian dan seterusnya. Itu tampilkan rata-rata dari nilai mata kuliah mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi kata kuncinya di sini. Pokoknya kalau Anda lihat kasusnya itu tampilkan rata-rata berarti ada AVG-nya. Ya, kemudian group by apa? Group by NIM. Ya, biasanya di sini bisa langsung tersirat jawabannya di sini dari kasusnya itu. Gitu ya. Kemudian untuk tugas teori. Jadi tugas teorinya saya jelaskan di sini langsung. Buatlah kasus dan jawaban query-nya. Ya, kasus seperti ini. Dan jawaban query-nya ya dari dari database dan tabel Anda masing-masing. Ya, yang telah Anda buat. Ya, di kasus-kasus sebelumnya. Ya. Gitu ya. Jadi buatlah kasus dan jawaban query-nya menggunakan fungsi aggregate dan group by. Ya. Minimal 2 kasus untuk aggregate tanpa group by. Jadi yang ini. Nah, ini contoh yang tanpa tanpa group by itu seperti ini. Berarti nanti Anda ambil minimal 2 kasus kayak gini. Ya, Anda bisa pakai nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, sum banyak jumlah atau banyaknya pakai count. Anda bisa pilih dari ini. Anda pilih salah 2. Pakai min, max atau pakai sum dengan count, pakai sum dengan AVG. Ini kan ada 5 pilihan ya. Anda ambil salah 2. Salah 2. Ya. Untuk yang tanpa group by. Kemudian 2 kasus lagi minimal untuk aggregate dengan group by. Berarti nanti bentuknya yang kedua ini, yang paling bawah ini adalah contohnya seperti yang ini tadi. Ada kata berdasarkan. Ada kata berdasarkan. Ya. Nah, gitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Ada tabelnya. Ya. Nanti kalau mau menambahkan max, min, AVG itu Anda harus punya satu tabel yang isinya ada angkanya kayak gini. Nanti kalau belum ada silakan dibuat dulu. Karena ini min itu untuk menghitung nilai terendah. Angka ya pastinya. Max juga sama, sum juga sama, AVG.
Itu jadi AVG, sum, max, min itu butuh ada field yang ada angkanya, field yang isi tipe datanya angka. Kalau count boleh nggak ada angkanya. Kalau count, ya, karena menghitung banyaknya baris bukan isinya. Tapi kalau min, max, sum sama AVG itu harus ada ini ya, field yang tipe datanya angka, entah itu bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, gitu ya. Selamat mencoba. Nanti kalau kurang jelas silahkan diulang lagi videonya atau mencari literatur dari sumber yang lain. Ya, saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.